Pemirsa, kelompok teroris bersenjata di Papua kian gelap mata. Mereka pun kini tak ragu lagi membuat onar dengan menyerang dan merusak sekolah, puskesmas hingga tenaga kesehatan. Padahal kesepakatan internasional melarang itu. Lalu mengapa aksi kekerasan oleh teroris KKB ini masih saja terjadi? Simak selengkapnya dalam laporan utama kami, separatis teroris berulah, nakes pun diserang. Bara di tanah Papua masih ada, tapi alih-alih padam, kelompok kriminal bersenjata malah menyulutnya lagi. Padahal di depan mata, Ibu Pertiwi punya hajatan akbar. Pekan Olahraga Nasional ke-20 akan digelar awal Oktober di sana. Serangan membabi buta KKB terhadap puskesmas maupun sekolah di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang itu turut menyasar sejumlah tenaga kesehatan yang bertugas. Gabriela Meilani, salah seorang nakes, gugur akibat aksi kekerasan oleh KKB. Sementara sejumlah nakes yang lain mengalami luka tusuk dan pukulan. Awalnya itu dari TNI Polri patroli, kemudian diserang, kemudian kita kontak tembak, dan akhirnya kita bisa melumpuhkan satu orang meninggal dunia dan 2 orang luka. Dan setelah kita melakukan penyelidikan, ternyata bahwa yang meninggal tadi adalah sebagai komandan operasi KKB ya di Ngalem Gupel, pimpinan Lamek Taplo. Serangan terhadap petugas medis semakin sering menjadi modus untuk melemahkan lawan. Ini tidak boleh terjadi di Indonesia dan dimanapun di dunia. Kemudian serangan terhadap petugas medis adalah pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional, pelanggaran berat. Sampai detik ini, organisasi Papua Merdeka atau OPM seperti belum berhenti mengusik keutuhan Republik ini. Bahkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat disebut-sebut kerap berlaku provokatif seperti menyerukan peperangan dan pengusiran terhadap warga non-Papua. Terhadap jejak rekam TPNBM OPM ini pun, pemerintah Indonesia sampai-sampai melabeli mereka sebagai kelompok teroris. Selain memantik polemik, KKB juga menolak pelabelan itu. Lantas, hubungan kedua belah pihak yang tak jua dingin inikah yang ikut menyulut aksi brutal KKB? Sedangkan pemerintah tak henti menempuh upaya dialogis dan damai. Manajemen keamanannya yang memang perlu kita evaluasi bersama-sama. Jadi pendekatan keamanan apakah masih efektif dalam konteks menyelesaikan konflik di Papua. Bagi Komnas HAM, kami mendorongnya adalah dialog. Tolong hentikan penggunaan kekerasan. Jadi harus ada kebijakan yang gede untuk soal dialog gitu. Nah, kalau ada kekerasan oleh siapapun ya tegakkan hukum agar itu tidak berulang kembali. Kita kan sudah beraudiensi dengan tokoh masyarakat ya, kunjungan Kapolri Panglima ke Papua kita sudah belanja masalah di sana seperti apa. Kita berharap bahwa semua ini bisa diselesaikan dengan musyawarah, kan itu. Atmosfer panas yang masih menyelimuti tanah Papua semestinya tidak melupakan pengamanan nakes yang tengah mengemban tugas kemanusiaan di sana. Apalagi perlindungan terhadap nakes di wilayah konflik telah diatur dalam Konvensi Jenewa lebih dari 7 dekade silam. Ditegaskan, petugas kesehatan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Ini tidak boleh didiamkan, harus diberikan satu perlindungan kepada siapapun yang bertugas di wilayah potensi konflik. Saya kira dengan memberikan bentuk kenyamanan, rasa keamanan kepada saudara kita yang bertugas di wilayah konflik itu menjadi satu kewajiban.
Kalau tidak, saya kira proses pelayanan tidak akan terjadi, atau bisa dikatakan sumber daya manusia yang mendapatkan atau bertugas di sana bisa jadi tidak ada. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 2286 untuk melindungi mereka yang sakit dan terluka harus dilindungi, kemudian pekerja medis dan pekerja kemanusiaan yang aktivitasnya terkait dengan kesehatan, dan juga perlu melindungi mengenai komunikasi dan peralatan yang mereka gunakan, serta rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Berkaca dari kekerasan yang dialami sejumlah nakes di Papua tersebut, jaminan keamanan para nakes oleh pemerintah selama ini pun dipertanyakan. Sebab bukan tidak mungkin ancaman serupa dari kelompok KKB masih mengintai. Pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik bahkan peperangan apapun, dan ini berlaku global. Artinya, perlindungan dan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi dan tanggung jawab negara. Dari TNI Polri kita tetap memberikan backup, memberikan pengamanan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sekarang sedang marak vaksin ya, sedang kita vaksinasi. Ini TNI Polri siap siaga, kita membantu atau memberikan pengawalan dan pengamanan terhadap mereka, terhadap para nakes ini, yang tentunya kita berharap bahwa nakes ini melaksanakan tugasnya dengan nyaman dan aman, dan ini tugas dari TNI Polri nanti akan mengamankan mereka. Aksi brutal KKB menuai kecaman keras sejumlah pihak. Tapi di sisi lain, pihak berwenang juga dituntut mengusut tuntas aksi brutal itu.